Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Umar dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sel dan DNA. Kita langsung ke materi pertama, yaitu sel. Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Di mana sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran dan lebih kompleks, contohnya pada sel tumbuhan dan hewan. Sedangkan sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya pada sel bakteri. Sel memiliki tiga bagian utama, yaitu yang pertama membran plasma yang membatasi sel dengan lingkungannya. Terus yang kedua, memiliki sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan untuk metabolisme sel. Terus yang ketiga itu memiliki nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Selain itu, sel juga memiliki organel-organel penting, yaitu diantaranya retikulum endoplasma, yang kedua ribosom, yang ketiga badan Golgi, yang keempat lisosom, yang kelima mitokondria, yang keenam sentrosom, yang ketujuh vakuola, yang ke-8 plastida, yang ke-9 prokisom atau badan mikro. Terus yang selanjutnya itu keberadaan materi genetik di dalam sel. Materi genetik merupakan informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya, serta berfungsi mengendalikan aktivitas sel. Di dalam sel itu terdapat inti sel, di mana inti sel adalah struktur yang mengandung kromosom. Jumlah kromosom bervariasi pada setiap organisme, dari 1 pada bakteri dan ribuan pada beberapa jenis serangga, serta 46 pada manusia. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu DNA. Yang pertama kita bahas itu adalah struktur DNA. DNA adalah suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang yang saling berpilih membentuk heliks ganda. Setiap untaian adalah polinukleotida, artinya untaian terdiri dari banyak unit individu yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas yang pertama itu gula pentosa deoksiribosa, yang kedua gugus fosfat, yang ketiga basa nitrogen yang terbagi menjadi dua, yaitu purin yang meliputi adenine dan guanin, dan kedua primidin yang meliputi sitosin dan timin. Selanjutnya itu replikasi DNA. Adapun enzim yang berperan dalam replikasi DNA, yaitu yang pertama enzim helikase yang berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA induk. Terus yang kedua enzim primase berfungsi untuk merangkai nukleotida menjadi DNA baru. Terus yang ketiga itu enzim ligase yang berfungsi untuk menyambung nukleotida rantai tunggal yang baru terbentuk. Adapun 3 cara atau 3 model dalam replikasi DNA. Yang pertama model konservatif, di mana model ini yaitu membentuk double helix DNA yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Terus yang model kedua itu model dispasif, di mana double helix akan terputus-putus. Selanjutnya segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang bergabung dengan segmen lama membentuk DNA baru. Terus yang ketiga itu model semi-konservatif, di mana 2 pita spiral dari double helix memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya yang baru. Itulah tadi materi dari sel dan DNA. Terima kasih atas videonya.